Oke. Nah, jadi seperti yang tadi udah kita jelasin, aku jelasin, itu omega sama dengan 2pi F sama 2pi per T gitu. Nah, ini kasusnya nih. Jadi ketika T sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan AX apabila melihat kondisi pada gambar sebelumnya. Nah, apa sih itu? Kok bisa kayak gitu? Nah, jadi gini. Nah, jadi kan awalnya dia di titik setimbang nih. Tapi itu belum bisa kita sebut awal karena dia baru bisa bergerak ketika kita kasih uh, simpangan gitu kan. Nah, jadi kita kasih simpangan. Nah, dia itu sejauh X, di mana ini tuh simpangan maksimumnya. Nah, aku mau definisiin variabel baru yang namanya AX. Nah, itu adalah simpangan maksimum di sumbu X gitu. Ya kan? Nah, jadi ketika T sama dengan 0, jadi mula-mula ketika kita awal-awal tarik, jadi itu posisi awalnya T sama dengan 0. Nah, dia itu posisinya adalah di X sama dengan AX. Di simpangan maksimumnya gitu. Nah, nanti lalu kondisi kedua adalah aku mau ngambil pakai yang B. Di mana ketika T, ya ini kan dari titik teregang maksimum ke setimbang itu adalah seperempat periode yang udah aku jelasin tadi di sini kan. Nah, itu dia berada di titik X sama dengan 0. Jadi kita pakai dua kondisi itu, nanti kita bisa selesaikan persamaan diferensialnya. Nah, ini. Jadi ketika T sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan X. Nah, kita masukin ke persamaan diferensial yang tadi, yaitu XT sama dengan A sin omega T plus B cos omega T. Kita masukin ke sini, yang mana X-nya itu adalah AX, T-nya 0, maka di sini sin-nya 0, cos-nya juga 0. Nah, sin 0 itu 0, nah B cos 0 itu 1. Kita dapat B itu sama dengan AX. Lalu kita pakai kondisi kedua, di mana T sama dengan seperempat periode. Nah, nanti kita dapat X-nya itu sama dengan 0 ya, saat itu kan. Nah, kita masukin ke persamaan diferensial yang ini. Nah, kita dapat 0 sama dengan A sin. Nah, omega itu kan tadi ini 2pi per T. Aku ubah jadi itu, aku masukin T-nya itu seperempat T periode. Nah, ini bisa kita coret, kita coret, kita coret, kita coret. Ini jadi 2, ini 2. Nah, ini bisa jadi 2 juga. Nanti kita dapat 0, itu sama dengan A sin pi per 2 plus B cos pi per 2. Nah, cos pi per 2 ini 0. Ini 1. Sin pi per 2 1. Sehingga kita dapat A itu sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa dapat persamaan diferensialnya, itu adalah XT sama dengan AX cos omega T. Nah, ini kok tiba-tiba ada ini nih. V, apa ini V? Nah, V ini tuh sudut fase. Wah, apa tuh sudut fase? Nah, jadi sudut fase itu adalah uh, gerak si sistem atau si benda itu tuh bergerak lebih dulu gitu. Lebih dulu terhadap titik acuannya. Nah, itu gimana tuh maksudnya? Bingung tuh. Nah, jadi gini. Jadi sebenarnya kan harusnya itu tuh kita mulai ketika dia kondisinya di titik setimbang gitu kan. Namun kalau ketika di titik setimbang kita nggak apa-apain, dia itu akan tetap diam. Nah, jadi supaya dia bisa melakukan gerak osilasi, kita tariklah dia. Ya. Sejauh simpangannya itu, simpangan maksimumnya itu X, AX gitu. Nah, kan kita tahu kalau dia dari titik setimbang ke simpangan sejauh ke simpangan sebesar X, AX gitu, itu kan dia artinya udah gerak duluan sebelum apa? Sebelum si benda itu mulai kita amati gerakannya kan. Sejauh berapa? Sejauh seperempat periode. Ya enggak? Dari sini ke sini itu seperempat periode. Nah, artinya si benda itu sudah bergerak duluan sejauh seperempat periode sebelum uh, benda itu memulai gerakannya gitu. Nah, terhadap titik acuannya mana? Itu titik setimbangnya gitu. Nah, itu yang dinamakan sudut fase. Yang mana dia kan gerak. Kita tahu kalau satu periode itu 2pi. Sehingga kalau seperempat periode itu berapa pi? Pi per 2 gitu. Nah, jadi kita perlu nih tambahkan faktor pi per 2 di sini, di sudut fase ini. Tapi itu nggak selalu kayak gitu ya. Bisa aja kayak dia itu digerakin sejauh beberapa itu sebenarnya itu belum maksimum dan itu masih beberapa T tertentu. Nah, jadi nanti kita bisa tentuin sudut fasenya itu berapa. Nah, jadi tinggal perbandingan aja gitu. Jadi rumusnya tuh kayak gini. Pi dibagi 2 pi phi ini. Phi dibagi 2 pi. 2 pi itu apa? Satu periode. Nah, ini di itu T per periodenya gitu. Jadi dia itu kita gerakan sejauh berapa, nah itu nanti kita bisa tahu
T-nya itu berapa. Nah, nanti kita bisa relatifkan terhadap satu periode, nanti kita bisa dapat phi-nya itu berapa gitu. Untuk kasus ini untungnya seperempat periode, jadi kita bisa pakai T sama dengan seperempat T besar gitu. Nanti jadi seperempat kan. Pindah ke sini jadi V-nya adalah pi per 2 gitu. Nah, ini jadi sebenarnya persamaan diferensialnya ini kalau kita terusin itu jadinya gini. Xt sama dengan AX cos omega T ditambah pi per 2 gitu kan. Nah, cos omega T plus pi per 2 itu apa? Itu adalah sin. Nah, AX sin omega T. Nah, inilah yang biasa dipelajari ketika kita SMA kelas 11. Kalau udah kelas 11 ya, udah belajar gerak harmonik sederhana kalau nggak salah. 11 atau 10 nggak tahu, tergantung sekolah masing-masing. Itu nanti dikasihnya ini biasanya XT sama dengan AX sin omega T. Gitu. Itu tuh sebenarnya dari sini dapatnya.